Ketika di rumah kita sudah banyak menggunakan peralatan elektronik atau alat berbasis listrik, pastinya kita pengen tahu dong berapa pemakaian USG listrik per hari kita. Nah, untuk alat ukur listrik sendiri di pasaran harganya relatif mahal ya, sekitar 200 ribuan lah untuk alat ukur kWh meter atau 100 ribu tanpa WiFi gitu. Tapi kali ini aku memilih alat yang bisa mengukur kWh meter, alat pengukur usage meter, yaitu Bardi Smart Plug. Nah, Bardi Smart Plug ini sebenarnya bukan kWh meter, bukan electric monitoring, akan tetapi hanya alat stop kontak biasa yang fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan peralatan elektronik kita dari handphone. Jadi bukan fungsinya untuk kWh meter, namun di dalamnya terdapat fitur yaitu statistik pemakaian ya. Statistik pemakaian untuk memonitoring berapa banyak energi yang sudah kita pakai. Nah, fitur-fitur inilah yang dikejar oleh orang yang membeli Bardi Smart Plug ini. Mereka jarang pakai untuk fitur on off-nya, karena kalau kita mau pakai fitur on off-nya ya kita butuh banyak lah untuk steker seperti ini. Untuk cara penyiapannya cukup mudah sekali ya di sini. Di dalam buku panduan manual terdapat QR code kalau kita mau integrasikan. Cukup kita scan saja menggunakan handphone QR code ini. Pastikan kalian menggunakan aplikasi QR code scanner, atau kalau kamera kalian support untuk melakukan scanning, kalian bisa langsung scan langsung, nanti akan keluar sebuah link yang dimana kita akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Bardi di Google Play Store ya. Ini bakalan mengarah ke Google Play Store dan kalian download saja aplikasi Bardinya ya. Ini adalah Bardi Smart Home. Karena saya sudah download, jadi saya cukup buka saja aplikasinya untuk mengintegrasikan Bardi ini ke handphone. Nah, sekarang kita pasang aja Bardinya. Di sini ada stop kontak yang sudah saya siapkan kemarin untuk melakukan power monitoring pemakaian listrik usage. Tancapkan. Lalu kemudian kita tancapkan juga untuk bebannya secara langsung, nggak perlu ditunggu-tunggu ya. Kita tancapkan bebannya, langsung kita reset, tekan lama gitu, kita reset Bardinya. Nah, sampai dia berkedip merah-merah seperti ini. Lalu kita kembali ke aplikasi Bardi Smart Home-nya tadi. Kemudian kita klik add the features, lalu kita izinkan semua permission ya, izinkan semua permintaan mereka, termasuk mereka untuk mengakses lokasi, izinkan juga mereka untuk mengakses Bluetooth. Di sini Bluetooth udah nyala dan izinkan semuanya. Nah, setelah diizinkan semuanya, di sini kita akan bisa melihat ada the features Bardinya. The features Bardinya ini lewat Bluetooth Direct atau apalah gitu. Kemudian sambungkan ke WiFi rumah. Jadi teman-teman pastikan kalian sudah punya WiFi terlebih dahulu sebelum membeli alat Bardi Smart Plug ini, karena dia menggunakan jaringan internet untuk komunikasi antara Bardi dengan handphone kita. Dia juga bisa pakai Bluetooth, tapi secara defaultnya dia pakai WiFi gitu ya kan. Setelah terhubung, di sini saya juga sedikit kesulitan untuk menghubungkan Bardi Smart Home ini. Gejalanya yaitu saya tidak bisa melakukan remote perangkat yang sudah saya tambahkan di sini. Nah, itu saya tidak bisa menemukan perangkatnya, apakah perangkatnya sudah terhubung atau belum. Kadang-kadang kita sedikit bermasalah ketika mengintegrasikan ini, dimana perangkatnya itu nggak respon ya. Jadi setelah diintegrasikan ada sedikit masalah di mana perangkat Bardi Smart Plug-nya ini kadang-kadang respon, kadang enggak. Dan kadang juga device-nya offline gitu. Di sini saya udah berusaha untuk mematikan dan menghidupkan tombolnya, mengecek pengaturan. Ini di mana ini kok nggak ada yang namanya tombol-tombolnya? Kok tombolnya nggak bisa diklik? Akhirnya saya melihat, oh ternyata device-nya offline, dia nggak terhubung ke WiFi gitu. Akhirnya saya memilih jalur pintas untuk melakukan restart, yaitu dengan colok cabut ya. Setelah saya lakukan colok cabut, sebenarnya aplikasinya ini belum tersambung. Dia membutuhkan beberapa menit untuk tersambung ke internet dan bisa dikontrol melalui handphone. Jadi karena kita pakai WiFi, Bardinya harus ke server pusat mereka terlebih dahulu sebelum dia langsung menuju ke aplikasi Smart Plug-nya gitu. Tapi setelah saya tekan tombol ini ternyata berjalan dan dia mati. Nah, tuh dia mati. Kemudian hidup lagi, mati, hidup lagi. Itu artinya Bardi Smart Home-nya sudah bisa dipakai.
Tapi di sini masalahnya muncul kembali, itu saya sulit untuk menemukan di mana statistik pemakaiannya kan. Statistik pemakaiannya ini kadang muncul, kadang enggak gitu. Dan di sini saya sedikit kebingungan di mana ya ini power monitoringnya. Di menu ini nggak ada. Lalu kita kembali ke menu awal. Di sini juga nggak ada tuh menu-menu untuk melihat ya di mana itu statistik konsumsi kita. Di sini menunya nggak punya. Di sebelah sini juga nggak ada itu. Padahal kita belinya pengen untuk monitoring pemakaian kWh listrik. Tapi ketika saya klik ini secara tidak sengaja listriknya malah mati. Di sini nggak bisa diklik, di sini nggak ada. Ya sama sih seperti ini. Kita kadang nggak menemukan statistik pemakaian dan pemakaiannya kosong. Bahkan saya udah cari-cari kemana, pastikan WiFi-nya sudah terhubung. Ini sudah terhubung. Lalu kemudian di sini tidak ada yang namanya electricity. Biasanya ada menu yang namanya electricity. Di sini nggak ada menunya. Kita udah keliling ke sana kemari, tapi nggak menemukan apa yang kita cari. Padahal fitur kita di sini pengen mencari yang namanya wattmeter ya, kWh meter, untuk memonitoring berapa besar energi yang kita pakai. Tapi secara fitur saya sulit menemukan fiturnya di mana. Sampai pada akhirnya saya muncul ide untuk melakukan restart aplikasi ini. Jadi aplikasi ini saya tutup terlebih dahulu, lalu kemudian saya buka kembali. Nah, setelah saya buka kembali, saya masuk lagi ke sini. Nah, itu baru muncul menu electricity-nya setelah kita tutup. Lalu saya bakalan masuk ke sini. Ini adalah setelah 3 hari ya saya penggunaannya. Satu hari itu menghabiskan sekitar 2,85 kWh. Hari ini baru habis 1,3 kWh ya. Jadi pemakaian rata-rata per hari ya sekitar 3 kWh ya kalau kita berhemat-hemat. Tapi kalau kita nggak berhemat ya bisa tembus, bisa sampai sekitar 4-5 kWh. Sebagai informasi, untuk listrik dengan tarif 1300 PA itu biasanya harganya Rp144 per kWh-nya. Kalau kita memakai sekitar 4 kWh per hari, berarti kita membelinya sekitar Rp5.700 untuk per 1 kWh-nya. Jadi dibandingkan menggunakan energi lain ya mungkin listrik lebih murah ya. Tapi kalau kita pakai energi dari PLTS mungkin bisa jauh lebih hemat, meskipun investasi awalnya bisa lumayan mahal untuk sistem PLTS ya. Untuk membangun sekitar 15 kWh saja kita perlu mengeluarkan budget sekitar 50 sampai dengan 70 juta. Itu untuk menggunakan yang 15 kWh kalau pengen baterainya yang baru-baru banget, bukan yang bekas di pasaran.